Batu empedu atau gallstones adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras yang dapat terbentuk pada kantung empedu. Sementara itu, kantung empedu adalah organ kecil berbentuk buah pir di sisi kanan perut, tepat di bawah hati. Kantung empedu menampung cairan pencernaan yang disebut empedu yang dilepaskan ke usus kecil. Ukuran batu empedu berkisar dari sekecil sebutir pasir hingga sebesar bola golf. Beberapa orang bisa memiliki hanya satu batu empedu, sementara yang lain mengembangkan banyak batu empedu pada saat yang bersamaan. Orang yang mengalami gejala dari batu empedu biasanya memerlukan operasi pengangkatan kantong empedu. Batu empedu yang tidak menimbulkan tanda dan gejala biasanya tidak memerlukan pengobatan. Penyebab batu empedu, sayangnya, tidak jelas apa yang menyebabkan batu empedu terbentuk. Para ahli berpikir batu empedu dapat terjadi ketika empedu mengandung terlalu banyak kolesterol. Biasanya, empedu mengandung cukup bahan kimia untuk melarutkan kolesterol yang dikeluarkan oleh hati. Namun, jika hati mengeluarkan lebih banyak kolesterol daripada yang dapat dilarutkan oleh empedu, maka kelebihan kolesterol dapat membentuk kristal dan akhirnya menjadi batu. Empedu mengandung terlalu banyak bilirubin. Bahan kimia ini diproduksi ketika tubuh memecah sel darah merah. Kondisi tertentu menyebabkan hati membuat terlalu banyak bilirubin, termasuk sirosis hati, infeksi saluran empedu, dan kelainan darah tertentu. Kelebihan bilirubin berkontribusi pada pembentukan batu empedu. Kantung empedu tidak bisa dikosongkan dengan baik. Jika kantung empedu tidak mengosongkan sepenuhnya, empedu bisa menjadi sangat pekat, dan ini berkontribusi pada pembentukan batu empedu. Selain itu, kamu harus tahu ada beberapa jenis batu empedu yang dapat terbentuk di kantung empedu, antara lain batu empedu kolesterol. Jenis batu empedu yang paling umum, yaitu batu empedu kolesterol, sering tampak berwarna kuning. Batu empedu ini terdiri dari kolesterol yang tidak larut, tetapi mungkin mengandung komponen lain. Batu empedu pigmen. Batu empedu jenis ini berwarna coklat tua atau hitam ini terbentuk ketika empedu mengandung terlalu banyak bilirubin. Faktor risiko batu empedu. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko batu empedu, antara lain perempuan, berusia 40 atau lebih tua, menjadi penduduk asli Amerika dan Hispanik asal Meksiko, memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, tidak banyak bergerak, sedang hamil, sering makan makanan tinggi lemak, mengonsumsi makanan tinggi kolesterol berlebihan, sering makan makanan rendah serat, memiliki riwayat keluarga dengan batu empedu, mengidap diabetes, memiliki kelainan darah tertentu, seperti anemia sel sabit atau leukemia, menurunkan berat badan dengan sangat cepat, minum obat yang mengandung estrogen, seperti kontrasepsi oral atau obat terapi hormon, memiliki penyakit liver, gejala batu empedu. Pada sebagian pengidapnya, batu empedu mungkin tidak menimbulkan tanda atau gejala. Jika batu empedu bersarang di saluran dan menyebabkan penyumbatan, tanda dan gejala yang timbul mungkin termasuk rasa sakit yang tiba-tiba dan meningkat dengan cepat di bagian kanan atas perut, rasa sakit yang tiba-tiba dan meningkat dengan cepat di bagian tengah perut, tepat di bawah tulang dada, sakit punggung di antara tulang belikat, sakit di bahu kanan, mual atau muntah. Nyeri batu empedu dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam. Segera buat janji dengan dokter jika kamu memiliki tanda atau gejala yang mengkhawatirkan, seperti misalnya sakit perut begitu hebat sehingga kamu tidak bisa duduk diam atau menemukan posisi yang nyaman, menguningnya kulit dan bagian putih mata atau jaundis, demam tinggi disertai menggigil. Pengobatan batu empedu. Sebagian besar kasus pengidap batu empedu tidak memerlukan pengobatan kecuali jika menyebabkan rasa sakit. Namun, apakah batu empedu bisa keluar dengan sendirinya? Jawabannya adalah iya. Terkadang pasien bisa mengeluarkan batu empedu tanpa menyadarinya. Kendati demikian, jika pengidapnya kesakitan, dokter kemungkinan akan merekomendasikan operasi. Dalam kasus yang jarang terjadi, dokter juga dapat merekomendasikan penggunaan obat-obatan. Berikut adalah penjelasan pengobatan yang dapat pengidap batu empedu jalani. Berdasarkan prosedur non-bedah dan pembedahan. 1. Perawatan non-bedah. Jika operasi tidak dapat dilakukan, seperti jika pasien adalah individu yang jauh lebih tua,
Ada beberapa cara lain yang dapat dicoba oleh dokter untuk menyingkirkan batu empedu. Antara lain, terapi pelarutan oral. Prosedur ini biasanya mencakup penggunaan obat ursodiol dan chenodiol untuk memecah batu empedu. Obat-obatan ini mengandung asam empedu, yang bekerja untuk memecah batu. Perawatan ini paling cocok untuk memecah batu kolesterol ISA dan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk bisa bekerja sepenuhnya. Litotripsi gelombang kejut. Prosedur ini melibatkan litotripter sebagai mesin yang menghasilkan gelombang kejut yang melewati seseorang. Gelombang kejut ini dapat memecah batu empedu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. 2. Pembedahan, kolesistektomi, yang merupakan operasi untuk mengangkat kantung empedu. Karena kantung empedu bukanlah organ penting, kamu bisa hidup sehat tanpanya. Ada dua jenis kolesistektomi. Kolesistektomi laparoskopi. Dalam prosedurnya, dokter bedah biasanya akan membuat 3 atau 4 sayatan pada perut. Kemudian dokter akan memasukkan perangkat kecil yang menyala ke salah satu sayatan, memeriksa batu, dan dengan hati-hati mengeluarkan kantong empedu. Kolesistektomi terbuka. Operasi ini biasanya dilakukan ketika kantong empedu meradang, terinfeksi, atau terluka. Operasi ini juga dapat terjadi jika masalah terjadi selama kolesistektomi laparoskopi. Penderita batu empedu tidak boleh makan apa. Selain menjalani pengobatan dengan baik, pengidap batu empedu juga perlu menghindari konsumsi makanan seperti makanan berlemak, makanan siap saji dan makanan olahan seperti daging asap, makanan bersantan, karbohidrat dan gula olahan, gorengan, susu tinggi lemak.